Halo Sobat Kasuka, welcome back di channel aku. Kali ini alur cerita datang dari film berjudul Pretty Crazy yang bercerita tentang seorang pria yang bertemu wanita aneh dengan dua kepribadian berbeda yang dibintangi Yoona SNSD dan An Bo Hyun. Gak perlu lama-lama lagi, yuk langsung aja aku ceritain. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Gil-gu yang kini hidup sebagai pengangguran karena baru aja resign dari kantornya. Dia ini jago banget main mesin capit guys, sampai di rumahnya itu penuh dengan boneka dan box-box mainan hasil dari dia main mesin capit. Suatu pagi, dia kedatangan tetangga baru yang tinggal persis di bawah unit apartemennya. Dan info dari temennya, tetangga baru itu akan buka sebuah toko roti di depan apartemen mereka. Suatu hari, Gil-gu lagi telepon-teleponan sama mamanya dan secara terpaksa beberes rumah biar gak diomelin. Waktu lagi jemur kasurnya, gak sengaja bantalnya jatuh dari balkon. Waktu dia ke bawah mau ambil bantalnya, dia ngelihat cewek cantik bak bidadari gitu. Kayaknya Gil-gu ini jatuh cinta pada pandangan pertama guys. Tapi bukannya ngajak kenalan atau apa, dia pergi gitu aja sampai bikin temennya yang denger ceritanya itu gregetan. Sepulang dari nongkrong sama temennya, Gil-gu ini sedikit mabuk lah ya. Dan pas di lift, dia gak pencet nomor lantainya. Dan lift ngebawa dia ke suatu lantai dan ketemu sama perempuan gila yang sedikit menyeramkan. Gil-gu pun gak sengaja nyundul pala si wanita yang ternyata adalah wanita yang sama yang ia lihat pas lagi ngambil bantalnya tadi sore. Buat memastikan, Gil-gu ini pergi ke toko roti tempat tetangga barunya itu dan ketemu sama penjaga tokonya yang bernama Ara. Pas mau bayar rotinya, tiba-tiba Ara manggil Sonji buat kenalan sama tetangga baru mereka. Alih-alih senang, Gil-gu pun gelagapan karena ngelihat plester di kening Sonji, tanda hasil sundulan semalam. Ia pun kabur, tapi Sonji malah ikut ngejar Gil-gu buat ngasihin souvenir opening toko roti mereka. Gil-gu pun kebingungan dengan sikap Sonji yang ramah dan normal. Sangat berbeda dengan wanita yang ia temui semalam. Malam harinya, pas lagi jemur di balkon rumahnya, lagi-lagi Gil-gu melihat Sonji di bawah. Gil-gu cari alasan seolah mau beli susunya yang sengaja dia abisin. Namun pas di bawah, dia malah lihat Sonji lagi dipeluk bapak-bapak yang dia kira orang mesum. Gak taunya itu adalah bapaknya Sonji. Bapak Sonji pun menginterogasi Gil-gu di toko rotinya. Sonji yang menyadari bahwa Gil-gu adalah pria yang menyundul kepalanya pun mengamuk. Takut Gil-gu akan menyadari keanehan dari anaknya, Bapak Sonji menyuruh Gil-gu untuk menghindari Sonji. Suatu malam, Gil-gu memperhatikan Sonji dan ayahnya yang jalan-jalan di tengah malam. Saat selesai bermain dan hendak pulang, punggung Bapak Sonji mendadak kram dan untungnya ada Gil-gu yang menolong mereka. Lagi-lagi, ayah Sonji menginterogasi kenapa Gil-gu bisa ada di sana semalam. Setelah melihat resume si Gil-gu, ayah Sonji pun menyadari Gil-gu anak baik-baik dan menawarkannya sebuah pekerjaan. Karena udah terlanjur kalau Gil-gu menyadari anaknya punya kepribadian yang berbeda, Bapak Sonji menugaskan Gil-gu menjaga Sonji di malam hari. Bahwa setiap jam 2 malam, ada setan dalam diri Sonji, dan Gil-gu harus menemani Sonji bermain sekitar 3 jam. Awalnya, Gil-gu menolak karena takut. Namun rasa kepeduliannya yang mulai terbentuk kepada Sonji pun membuatnya mau melakukannya. Paginya, Gil-gu mendapat tawaran juga untuk menjadi karyawan toko roti bersama Ara dan Sonji mode normal. Sonji mode malam ingat semua hal yang terjadi pada Sonji. Namun, Sonji mode normal hanya mengingat hal-hal yang ia lakukan sebelum ia tidur di malam harinya guys. Sonji mode malam suka menggoda Gil-gu, karena ia merasakan bahwa Gil-gu menyukai Sonji mode normal. Namun Gil-gu tak akan tertipu dan bertahan sekuat tenaga menghadapi wajah Sonji dengan jiwa yang berbeda itu. Setiap malam, Sonji suka menghabisi sebuah soft cake dan membuat iri satu pelanggan yang selalu kalah cepat dan kehabisan soft cake-nya. Pelanggan itu yang adalah seorang anak sekolahan, siangnya suka datang ke toko roti Sonji dan menghabisi semua roti tester di tokonya. Anak sekolahan itu seolah meluapkan kekesalannya dan meninggalkan Sonji yang kebingungan karena ia tidak mengingat apa-apa. Gil-gu pun mulai bertanya kenapa si setan ada di tubuh Sonji, dan ia menjawab karena nenek moyang Sonji melakukan kejahatan kepadanya sehingga setan itu menghukum nenek moyang Sonji sampai ke Sonji dan keturunannya. Akhirnya, setiap jam 2 malam, Gil-gu turun ke lantai apart Sonji dan menemani setan itu untuk sedikit menghiburnya dan agar ia tidak berbuat macam-macam terhadap tubuh Sonji. Makin hari, Gil-gu pun mulai dekat baik dengan Sonji mode normal maupun Sonji mode kerasukan di malam hari.
Suatu hari, Ara menyuruh Gilgu agar tidak terlalu manut terhadap setan Sonji dan memberikan tips melawannya, yaitu dengan mengajaknya taruhan. Akhirnya, Gilgu menuruti saran Ara dan mengajak setan Sonji taruhan di mesin capit. Karena Gilgu menang, sebagai imbalannya Gilgu meminta diberitahu bagaimana cara mengusirnya dari tubuh Sonji. Dan setan itu memberitahu yaitu dengan memanggil namanya sebanyak 3 kali, guys. Di suatu malam, Gilgu dan setan Sonji jalan-jalan di sekitaran Sungai Han. Ternyata di sana lagi ada seseorang yang ingin bundir, guys. Alih-alih menghibur, setan Sonji malah memprovokasi orang itu biar langsung lompat aja. Setan Sonji pun sampai totalitas langsung nyebur ke sungainya buat ngiyakinin orang yang mau bundir itu WKWK. Dan peristiwa ini sampai masuk TV nasional dan bikin ayah Sonji ngamuk ke Gilgu. Karena udah susah payah ayahnya ngejaga identitas Sonji, ini malah sampai masuk TV nasional. Malamnya Gilgu yang sudah menunggu di depan rumah Sonji, namun terkaget melihat Sonji mode normal yang keluar. Mereka pun jalan-jalan karena Sonji nggak bisa tidur. Ternyata hari ini adalah hari peringatan kematian ibunya Sonji. Karena masih gak mau pulang, Sonji ngajak Gilgu nonton bioskop, guys. Ketika deg-degan tangannya disentuh sama Sonji, waktu Gilgu bales megang tangan Sonji, mendadak Sonji berubah menjadi mode kerasukan. Lagi-lagi, Gilgu memohon kepada setan itu untuk pergi dan mengasihani Sonji yang tidak bisa hidup normal. Alih-alih kasihan, setan itu menantang Gilgu untuk menyenangkan hatinya. Jika berhasil, barulah ia mau pergi dari tubuh Sonji. Besok paginya, Gilgu dan Sonji mode normal pergi ke pantai karena setan itu lagi ingin ke pantai. Esoknya, Gilgu yang menanyakan imbalannya setelah menurutinya ke pantai, mendadak membuat setan itu mengamuk. Yang ia inginkan adalah ketulusan, tapi mengapa semua orang seolah sangat ingin menyingkirkannya? Setan itu pun berlari dan terhenti karena sebuah tali yang seolah menahannya. Untungnya Gilgu datang dan membawanya kembali setelah berjanji akan melakukan semuanya dengan tulus untuk menyenangkannya. Gilgu mengajaknya ke tempat bermain yang sudah tutup, namun buka lagi hanya untuk mereka berdua. Alhasil, mereka pun bisa main sepuasnya berdua saja, tanpa ada orang lain. Gilgu pun juga mengajaknya ke taman bunga yang cantik dan berfoto di sana, walau Sonji mode kerasukan itu berpose agak canggung. Esoknya, toko roti kedatangan cowok misterius yang sebelumnya sudah beberapa kali berpapasan dengan Sonji dan Gilgu. Ternyata pria itu sudah tahu tentang keadaan Sonji yang ketempelan setan. Dan dia jugalah yang memasang tali yang kemarin sempat menghentikan setan di tubuh Sonji. Pria ini menawarkan kepada Gilgu untuk mengembalikan Sonji ke mode normal untuk selamanya. Namun Gilgu tidak mempercayai lelaki ini. Suatu hari, Sonji yang sepulang kuliahnya gak sengaja makan permen pemberian seseorang di halte bus yang ternyata adalah jebakan si pria aneh itu. Sonji pun pingsan dan si pria itu membawanya. Gilgu dan ayah Sonji yang sadar Sonji tidak biasanya belum pulang kuliah, mulai khawatir. Gilgu pun mulai menyadari ada yang tidak beres, dan segera pergi menyusul Sonji yang keberadaannya diketahui dari pelacak yang dipasang ayah Sonji di HP-nya Sonji. Si pria aneh itu ternyata membawa Sonji ke sebuah rumah tua yang jauh dari keramaian. Ia mengikat Sonji di kursi dan hendak melakukan sebuah ritual. Dengan kacamata saktinya, ia bisa melihat wujud setan yang selama ini merasuki Sonji. Ketika ritualnya hampir berhasil, Gilgu pun datang dengan dramatisnya. Gilgu dan pria aneh itu pun terlibat cekcok dan perkelahian. Si pria ini kekeh mau nolongin tapi Gilgu gak suka dengan caranya. Pria aneh ini juga mengaku kalau dia butuh banyak latihan agar menjadi lebih kuat lagi, dan semata ritual ini hanya untuk kepentingannya sendiri. Setelah mengalahkan si pria aneh dan menghancurkan rekaman yang sebelumnya dipasang, Gilgu pun membawa Sonji dan pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, setan di tubuh Sonji pun bercerita tentang asal-usul dirinya. Ternyata dulu ia hanyalah wanita remaja miskin yang keluarganya mati satu persatu karena sebuah wabah yang menyebar di desanya. Suatu hari, seorang dukun datang ke desanya dan menyuruh warganya melakukan persembahan. Jika tidak dilakukan, maka seluruh warga desa akan mati. Di desa yang miskin itu tentu saja tidak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk persembahan. Namun warga yang mulai ketakutan akhirnya menyerang Sonji yang sebatang kara untuk dijadikan persembahan. Gadis yang baru berusia 20 tahun itu pun akhirnya menerima takdir pahitnya.
Lalu sebuah keluarga baik hati mengubur abunya dalam sebuah guci dan menguburnya. Lalu 150 tahun kemudian, nenek moyang Sonji menemukan guci itu dan justru mencucinya dan malah mengisinya dengan kimchi. Alhasil, arwah gadis itu yang kehilangan tempat tinggalnya mulai memasuki tubuh nenek buyut Sonji, ke nenek Sonji, ke ibu Sonji, dan kini sampailah ia mengikuti Sonji. Arwah gadis itu pun juga menjelaskan, ia akan menghilang sebentar lagi pada bulan purnama di malam ke-1000 di luar gucinya, sehingga semua akan kembali baik-baik saja. Namun ada cara lain agar arwah gadis itu pergi ke tempat lebih baik dan memperoleh kedamaian, yaitu dengan kembali mengurungnya di guci selama 50 tahun lagi. Setelah kejadian penculikan Sonji, sang arwah itu tak kunjung keluar rumah lagi saat malam. Beberapa hari Gilgu menunggu di depan pintu rumah Sonji, dan berakhir kembali pulang ke rumahnya. Ayah Sonji pun heran dengan tingkah Sonji mode malam, namun Gilgu sudah berjanji kepada arwah gadis itu untuk tidak memberitahu keluarga Sonji karena tak ingin merepotkannya lagi. Mendadak Gilgu punya ide untuk mengunjungi rumah nenek buyut Sonji yang ternyata masih ada sampai sekarang. Ia pun pergi ke perkampungan, melewati semak-semak dan sampailah di rumah yang sudah lama tidak terurus itu. Membersihkan halaman dan perlahan menggali lubang satu persatu. Dan kali ini, gantian nih Sonji mode malam yang nungguin Gilgu, namun Gilgu gak muncul-muncul. Sampai di akhir cerita, arwah gadis itu pun mulai merelakan takdirnya untuk lenyap dan menghilang. Ia pun juga sempat merelakan soft cake yang biasa ia habiskan dari anak sekolahan dan menyapa si penjaga toko yang biasanya tidak ia lakukan. Sonji mode malam mulai melakukan perpisahan kepada ayah Sonji. Sampai akhirnya Gilgu datang membawa sebuah tas besar dan menarik Sonji ke sebuah taman. Dan tada, Gilgu pun akhirnya membawa guci sang arwah gadis itu setelah mencari susah payah sampai semua kukunya menghitam karena tanah dan sepatunya penuh dengan tanah. Gilgu ternyata kasihan kepada gadis itu jika lenyap dan menghilang begitu saja. Ia ingin gadis itu pergi ke tempat yang lebih baik dan tenang selamanya. Gilgu berjanji akan menjaga gucinya selama 50 tahun itu. Ketulusan Gilgu pun meluluhkan arwah gadis itu dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Gilgu pun akhirnya mengetahui nama arwah gadis itu yaitu Munyang. Gilgu pun memanggil nama Munyang sebanyak 3 kali agar keluar dari tubuh Sonji dan masuk kembali ke dalam gucinya. Sebelum pergi, Munyang sontak memeluk Gilgu tanda ia sangat berterima kasih dan terharu. And finally, Sonji sudah bisa hidup layaknya manusia normal dan bisa mengejar impiannya untuk kuliah ke luar negeri. Ara buka toko kue sendiri, dan ayah Sonji menjual propertinya dan pindah ke tempat lain. Gilgu pun kembali jadi pengangguran, sebentar, dan akhirnya menemukan pekerjaan yang paling tepat dengan dirinya. Tapi cerita gak sampai di sini. Ternyata Sonji yang sekarang sepenuhnya udah mode normal, mulai balik ke Korea. Dan di sini dikasih tahu kalau ternyata sejak awal, Sonji itu udah naksir juga sama Gilgu guys. Weh. Bahkan yang megang tangan pas nonton bioskop itu, ternyata Sonji secara sadar, bukan Sonji mode kerasukan. Sonji mulai ngeberaniin diri buat ngehubungin Gilgu. Dan akhirnya film pun tamat guys. Film ini paket lengkap banget karena lucunya ada dan sedihnya juga ada. Pesan-pesan dari film ini nih guys, makanya kalau ketemu barang yang sempat terkubur gitu, mendingan jangan dipakai deh ya. Dan pastinya, jangan capek untuk selalu jadi orang baik ya guys, karena setiap ketulusan itu pasti mampu merubah dunia jadi lebih baik lagi. Thanks for watching, sampai jumpa di next video ya.